Kali ini kita akan membahas penghafal Al-Quran yang kelebihan harta. Jika sebelumnya kami katakan bahwa kekurangan harta bisa menjadi ujian bagi para penghafal Al-Quran, maka di sini kami juga ingin menyampaikan bahwa kelebihan harta juga sebenarnya bisa saja menjadi ujian tersendiri bagi mereka. Keduanya, baik kekurangan maupun kelebihan harta adalah bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Hanya saja banyak mereka yang tidak sadar seakan-akan yang dianggap sebagai ujian hanyalah kekurangan harta. Padahal justru kelebihan harta ini juga menjadi ujian yang cukup berat, bahkan bisa lebih berat daripada ujian kemiskinan. Sebab tidak sedikit mereka yang diberi ujian berupa kekayaan, harta yang melimpah, hidup yang penuh dengan kemewahan, akhirnya justru malah lupa diri, lupa terhadap zat yang telah memberinya, lupa bersyukur, lupa beribadah, dan seterusnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku khawatir akan dibuka lebar pintu dunia kepada kalian, seperti telah dibuka lebar kepada orang sebelum kalian. Nanti kalian akan saling bersaing untuk mendapatkannya, sebagaimana mereka juga telah bersaing untuknya. Pada akhirnya, kemewahan dunia akan membinasakan kalian seperti juga telah membinasakan mereka." Jadi, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini menunjukkan bahwa kelebihan harta dunia itu menjadi ujian yang lebih berat daripada ujian kemiskinan. Bagi seorang penghafal Al-Quran, harta kekayaan ini juga bisa saja berpotensi mengganggu kegiatan menghafal dan mengulang hafalan, terlebih jika ternyata harta tersebut memang diambil atau didapatkan dengan cara yang tidak halal. Maka ketika seseorang makan dari hasil harta yang haram tersebut, bisa saja malah bukan hanya membuat menghafal menjadi sulit, tetapi juga membuatnya terancam tidak bernilai pahala di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik pula." Jangankan harta yang haram, harta yang halal pun terkadang bisa saja mengganggu seorang penghafal Al-Quran jika ternyata adanya harta tersebut membuatnya tidak tenang, misalnya karena takut diambil orang lain, atau membuatnya selalu sibuk mengurusinya sehingga banyak waktunya yang habis hanya untuk menghitung-hitung harta tersebut. Jika demikian, berarti adanya harta tersebut telah melalaikannya dari Al-Quran. Jika Anda termasuk penghafal Al-Quran yang diberi anugerah harta yang lebih, jangan sampai apa yang Anda miliki tersebut mengalihkan Anda dari Al-Quran. Buktikanlah bahwa adanya anugerah tersebut justru membuat Anda tidak henti-hentinya bersyukur dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, sehingga dengannya Allah bukan hanya ridho memberikannya untuk Anda, tetapi juga akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan menjaga hafalan Al-Quran yang Anda miliki adalah salah satu cara bersyukur, sekaligus sebagai salah satu bentuk pendekatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan lebih baik lagi, bahkan jika Anda gunakan sebagian harta Anda itu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dengan terma Al-Quran, mengadakan pengajian-pengajian Al-Quran, majlis-majlis simaan Al-Quran, dan lain sebagainya, yang membuat semangat Anda dalam menjaga hafalan Al-Quran menjadi semakin tinggi. Bahkan lebih baik lagi jika dengan harta tersebut Anda membangun pondok atau rumah tahfiz untuk mereka yang mau menghafal Al-Quran. Sehingga selain Anda sendiri mampu menghafal Al-Quran, Anda juga bisa melahirkan banyak penghafal lainnya melalui perantara Anda. Jangan lupa pula memohon kepada Allah agar menjadikan Anda tetap bersyukur dan beristiqomah menjaga dan mengamalkan Al-Quran walau bagaimanapun keadaannya. Mintalah kepada Allah agar bukan hanya memberikan Anda kehidupan yang baik di dunia, tetapi juga memberikan kehidupan yang baik di akhirat nanti.